Ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Rika dan Lydia yang sudah kesaksian untuk bagaimana menjadi seorang murid dan apa saja tentang pemuridan itu. Hari ini tema kita adalah discipleship. Ya, pemuridan. Karena sebelum kita masuk dalam pemuridan, kita buka di dalam Matius 28 ayat 19. Dalam Matius 28 ayat 19. Ada seorang membacakan dengan suara yang paling kencang. Matius 28 ayat 19. Karena itu marilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan selanjutnya, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. amin. Nah, waktu kemarin saya sudah jelaskan tentang kata yang salah satu digunakan di dalam pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya jelaskan kembali tentang kata baptis. Yang pertama, kata baptis berasal dari kata baptizo yang artinya berendam atau berendam atau dibenamkan. Kemudian terjemahan yang kedua adalah baptizo. Baptizo, apa itu baptizo? Dipercikan. Percikan secara berulang kali, berulang kali. Nah, saya tertarik untuk menjelaskan kata baptizo yang kedua adalah dipercikan secara berulang-ulang kali. Nah, secara tentang baptizo ini kita sudah belajar ya pada waktu yang minggu kemarin bahwa air yang dipercikan telah terbuat dari minyak yang bercampur dengan air. Kemudian di sana ada ketimun, kemudian di sana ada wortel, dan kemudian itu diaduk-aduk. Kalau di Indonesia mungkin itu menjadi seperti acar, ya. Sehingga itu mengeluarkan bau yang sangat harum. Dan untuk memercikan kepada orang yang akan kita percikan, kita harus ambil air ini dan kemudian kita percikan di atas kepala orang yang ingin kita percikan. Air yang bercampur dengan sayur-sayuran, dengan minyak-minyak. Oke, sekarang begini, kata air di sini. Air, apa yang dikatakan Alkitab tentang air? Air adalah kehidupan. Ya, air adalah kehidupan. Air adalah kehidupan. Jadi dengan bahasa lain begini, apa yang akan kita percikan kepada orang lain adalah kehidupan kita. Apa yang akan kita berikan kepada orang lain, that's your life, not your theory. Ya, nggak ada yang salah dengan teori, tetapi teori harus berjalan seimbang dengan namanya praktek kehidupan. Kalau kita belajar di sebuah teologi, di sana ada salah satu teologi. Teologi terbagi dalam apa? Sistematika, exegesis, histori, dan kemudian praktika. Ketiga teologi ini tidak akan berarti tanpa teologi praktika. Artinya begini, kalian belajar sampai dimanapun, kalau kalian tidak pernah mempraktekkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan leader-leader kalian, engkau tidak akan pernah menjadi seorang murid yang bertumbuh. Ya, yang akan kita percikan adalah kehidupan kita kepada orang lain. Nah, ternyata begini, mengajarkan, do teaching, melakukan pengajaran atas orang lain adalah langkah awal dari membaptis orang. Artinya begini, ketika engkau mengajarkan kehidupan atas orang lain, tanpa engkau mencari orang untuk engkau baptis mereka, dengan sendirinya mereka akan datang dan bilang, "Kak, saya mau dibaptis karena saya mengerti tentang apa itu arti pemuridan." Karena maksud saya, without you asking them, tanpa kita mengajarkan mereka atau memaksa mereka, ayo kamu mau nggak dibaptis? Saya nanti akan jelasin tentang bla bla bla. That's nothing kalau kita tidak mengimpartasi kehidupan atas mereka. So you have to impart it in your life. Ya, kita harus mengimpartasikan kehidupan kita atas orang lain. Ini tetap pemuridan. Not your theory. Bukan teori yang kita percikan atas orang lain, but your life. Ya, your life. Dia begini. Tulis yang pertama. Pemuridan atau discipleship sudah dijelaskan di dia tadi. Yang pertama begini, teladan. Pemuridan adalah tentang teladan.
leadership adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini selalu berjalan bersama-sama. Ini selalu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti materai dan kertas, seperti perangko dan surat. Ya, saya agak kurang sehat sekarang, tapi saya akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama mengerti dan semua kita belajar. Discipleship adalah teladan. Yang menjadi teladan bukan hanya orang yang memuridkan murid, tetapi juga murid harus jadi teladan apa yang diajarkan oleh leadernya. You have to be a role model. Kita harus jadi teladan atas orang lain. Kalau leader kalian ajarkan kalian untuk menjadi teladan atas orang lain, so you have menjadi orang yang teladan atas orang-orang di luar sana. Sebab kalau leader kalian mengajarkan tentang hal keteladanan, dan itu tidak ada praktikanya, tidak pernah dipraktikkan atas orang lain di luar sana, you have nothing. Itu hanya akan menjadi sekedar teori yang tak akan berkesudahan dalam firman Tuhan. Bukan hanya teladan, tetapi hal yang harus dipraktikkan atas orang lain di luar sana. Kalau leader kalian, leader setiap kita memberikan contoh bagaimana berdiri di depan orang, bagaimana untuk menyampaikan firman. Kalau leader kita mendelegasikan sesuatu, artinya dia memberikan teladan yang baik buat kita, betul? So you have to follow him. Kita harus mengikuti dia. Apa yang didelegasikan atas kita. Kalau kita selalu menolak, Kak, sorry saya belum siap. Saya belum bisa menjadi sama seperti kakak, berdiri di depan banyak orang, menyampaikan tentang firman Tuhan. That's nothing. So kapan kalian akan bisa? Kapan kalian akan bisa? Pemuridan adalah learning by doing. Kita melakukan sambil kita belajar. Kalau teman-teman lihat, dan sebelum kami melakukan workshop, ada murid-murid yang maju ke depan dan mereka melakukan apa yang terbaik. Apa yang kami contohkan itu yang mereka lakukan, dan mereka bertumbuh. Kalau mereka hanya bisa bilang tidak bisa, Kak, saya tidak bisa. So sampai kapan kalian akan menjadi seperti ini? Kalian akan mengalami namanya stagnasi. Tidak akan pernah mengalami namanya pertumbuhan. Bertumbuh ya, kamu bertumbuh memang, tetapi pertumbuhan akan sangat lambat sekali. Seperti tanaman yang tidak pernah disiram, yang pada akhirnya engkau menjadi kering. Your role model. Kalau kita tidak bisa mengikuti teladan atas orang lain, kalau kita tidak bisa menjadi teladan atas orang lain, otomatis engkau juga tidak bisa mengikuti teladan apa yang diajarkan oleh leader. Ya, ini juga berbicara tentang change your old paradigm, merubah konsep paradigma kita berpikir. Berhenti berpikir bahwa saya tidak bisa, saya masih berada di level bawah dan saya tidak mungkin mengikuti apa yang diajarkan oleh kakak, oleh leader saya. Kak, saya belum bisa, orang yang lain aja lah. Siapa sih saya sudah cacat kecil-kecil. Ya, saya tidak bisa mengikuti kakak terlalu hebat, terlalu wow. Kita akan mengalami yang namanya kesulitan di dalam bertumbuh. Oke? Jadi teladan. Kalau kita sering baca tentang kisah Timotius dan Rasul Paulus, mereka melakukan satu pemuridan yang sangat intim. Mungkin kita baca, kalau kita baca di dalam surat Paulus kepada Timotius, di sana Timotius jarang dia orang yang cengeng. Dia dapat masalah sedikit dia langsung nangis awalnya. Masalah sedikit dia langsung kirim surat kepada Rasul Paulus, ke bapak rohaninya. Bapak, saya tidak tahan dengan orang-orang yang ada di Efesus, dengan orang-orang yang ada di Asia Kecil, dengan orang-orang yang ada di Smyrna, dengan orang-orang yang kau tempatkan saya untuk datang. Mereka semua itu pemberontak. Saya sudah menjadi teladan bagi mereka, tetapi mereka tidak mau mengikuti teladan saya. Saya mau menyerah. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Jadilah teladan di dalam kesucianmu dan di dalam perilaku. Jadi teladan juga tidak hanya berbicara tentang mengikuti apa yang diajarkan oleh leader-leader kita, tetapi juga menjadi
seseorang jadi teladan atas perilaku kita dan praktekkan yang namanya kehidupan. Itu kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan baru, Rasul Paulus katakan dengan lembut. Tetapi kalau kita baca terjemahan di dalam Messenger, Rasul Paulus tidak katakan dengan selembut itu. Dia kata, Timotius, apa-apaan kamu? Baru masalah seperti ini, kamu sudah menangis. Baru dengan orang-orang begitu kamu sudah tersinggung. Bukankah saya sudah memberikan teladan yang baik untuk kamu, supaya kamu mengerti apa yang difirmankan Tuhan? Oh, kamu tidak orang yang dipilih, yang diutus Tuhan untuk memenangkan kota di mana kau berada. So, wake up, rise up. Jangan menjadi orang yang cengeng. Berapa banyak kita menjadi orang yang cengeng? Yang salah sedikit, udah gak mau datang di konser, gak mau datang di kebaktian, bahkan keluar dari komunitas yang kita berada. Ya, kalau engkau sering menjadi murid, sering sakit hati, dengar baik-baik, engkau tidak akan pernah mengalami pertumbuhan yang sehat di dalam perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak suka kalau saya datang di komunitas ini, saya merasa saya dibicarakan di belakang, saya merasa saya tidak dianggap. Makanya saya mau keluar. Kau datang di komunitas bukan tentang kau dan hanya teman-temanmu, tetapi tentang pertemuan kau dengan Tuhan. So you have to follow your leader. Kita harus mengikuti leader kita yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita. Ya, keluar dari rasa sakit hati. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa sakit hati itu berbicara hati yang terguncang. Ya, hati yang terguncang seperti pohon untuk membuktikan seberapa kuatnya dia. We have to shake it. Kita harus mengguncangkan pohon ini. Ada satu pohon yang besar, tingginya 25 kaki ke atas. Kurang tahu berapa meter. Namanya pohon keras yang berada di Libanon, berada di gunung Libanon. Ini pohon yang sangat tinggi, kurang lebih berapa puluh meter ke atas. Ya, di sekitar area padang gurun. Dan kalau kita gambaran kita kalau dengar tentang padang gurun apa? Topan, badai, angin. Setiap malam pohon ini selalu diguncang oleh angin. Pohon ini seakan-akan meroboh dengan goncangan. Ya, tetapi dia tidak pernah tergoyahkan. Why? Karena dia berakar kuat. Bahkan akarnya itu lebih tinggi daripada pohon ini. Untuk menjadi seorang murid, kau perlu benar-benar tertanam di dalam Kristus. Bagaimana kita mendengarkan tentang Kristus? Bagaimana kita tahu tentang Kristus? You have to read your word. Read your Bible. Bagaimana kita mengetahui tentang janji Tuhan, tentang ajaran-ajaran oleh rasul-rasul yang percayakan Tuhan untuk menjadi pengajar, untuk menjadi teladan atas kita, if you never read the Bible. So read the Bible untuk mengetahui setiap apa yang difirmankan Tuhan, setiap apa yang dijanjikan Tuhan. What is Bible? That's your manual book. Bible adalah buku petunjuk kita. Semua jawaban ada di dalam. Amat Tuhan katakan begini, the Bible is the promises of God. Bible adalah buku di mana semua janji Tuhan terdapat di dalam buku ini. So, kalau engkau buka firman Tuhan dan engkau mendapatkan janji apa saja yang di dalam, itu akan menjadi janji yang akan digenapkan atas hidupmu. Apa saja janji Tuhan? Kau akan menjadi seperti burung raja wali yang akan terbang semakin tinggi. Apalagi kalau kau menemukan itu menjadi milikmu. Apalagi kau tidak akan pernah menjadi ekor, tapi kau akan menjadi kepala, seorang leader. Apalagi banyak sekali janji Tuhan. Ketika kita membaca itu dan kau menemukan, that's yours, that's for you. Itu untukmu. Amin. Kemudian yang kedua, discipleship adalah
memberikan adalah investasi waktu. Apa yang dimaksud dengan investasi waktu? Tadi dia sudah jelaskan bahwa kita harus memberikan waktu kita agar supaya kita menjadi seorang murid yang baik. Waktu, your time. Tapi kalau saya ada latihan basket, saya ada latihan badminton, saya ada lomba renang, saya nggak bisa datang di dalam pemuritan. Sekarang begini, saya mau coba mendobrak pemikiran teman-teman tentang arti dan pemuritan, tentang waktu untuk memuridkan orang-orang. Pemuritan tidak hanya kita lakukan di dalam satu gedung seperti ini, kemudian kita berkumpul, kemudian kita bernyanyi, kemudian kita jalankan persembahan, kita sharing firman. Kita tidak bisa mengkotakkan pemuritan hanya seperti itu. Tetapi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus menjadikan waktu itu waktu supaya kita bisa dimuridkan ataupun kita memuridkan orang lain. Kalau kita seorang leader, kalau orang yang kita muridkan dia suka basket dan alasannya selalu mau main basket, oke, you come with him. Kita datang bersama-sama dengan dia, kita kasih dia support ketika dia bermain basket. Ayo kamu bisa memasukkan bola itu di ranjang itu, ataupun ayo kamu bisa melakukan smash yang baik, service yang baik ketika kamu bermain tenis atau badminton. Ayo, jadi pemuritan adalah juga memberikan dorongan atau kata-kata semangat pada setiap orang-orang yang kita muridkan. Percaya, kalau kita memuridkan orang-orang dengan cara yang seperti ini, artinya melibatkan hobi mereka, apapun yang menjadi alasan mereka, tanpa engkau suruh mereka untuk pemuritan, mereka akan mencari kita. Kak, kapan akan ada pertemuan lagi pemuritan? Kapan kakak punya waktu buat saya? Saya senang kalau ketika saya bermain basket, ketika saya bermain badminton dan kakak ada di situ. Saya merasa diteguhkan, saya merasa ada semangat ketika kakak ada di situ. Itu pemuritan, investasi waktu. Dan ketika kita melakukan itu, artinya di saat yang sama kita menjadi teladan. Kemanapun kita pergi, dia akan selalu ada. Apapun yang kita lakukan, dia akan selalu mengikuti kita. Ketika kita sudah berada di keintiman yang seperti ini, ketika kita katakan satu patah atau sepatah kata firman Tuhan, itu akan menancap di hatinya dia. And it will change his life. Dan itu akan mengubahkan hidupnya dia. Cuma kalau kita ngomong panjang lebar, kemudian itu menjadi sebuah program. Karena yang salah dengan program, but you have to change the program with the passion. Ya, pemuritan yang terjadi banyak gereja adalah program. Kenapa orang-orang malas tentang pemuritan? Karena mereka memikirkan, mengira pemuritan adalah sebuah program. Pemuritan tidak hanya tentang program. Ya, ini adalah program. Tetapi kalau program ini menancap di otak kita, kita akan sulit untuk menemukan inti dari pemuritan. So, berdoalah supaya program ini bisa menjadi yang namanya passion. Gairah kita. Tanpa didorong, tanpa disuruh supaya datang, sudah telat. You late an hour, kau sudah telat 1 jam. Kita akan datang sendiri. Kak, kamu sudah berkumpul, kapan? Pemuritan akan mulai. Ketika itu menjadi sebuah gairah. Apa gairah kita? Orang yang suka nonton sinetron? Sinetron belum mulai, kita sudah duduk di depan TV. Kapan sinetron itu mulai ya? Kenapa kita tunggu-tunggu? Karena ada passion dalam hati kita untuk menonton sinetron ini. Coba kita terapkan passion ini dalam pemuritan. Ketika pemuritan menjadi passion, kau akan mengalami banyak pertumbuhan di dalam perjalanan iman kita. Rasul Paulus katakan begini, dia mengibaratkan pemuritan, sakitnya pemuritan itu sama dengan seperti proses melahirkan, proses bersalin seorang perempuan. Sangat sakit.
Yesus pada waktu melahirkan, atau kita ketika kita tersinggung di komsel? Pernah merasakan ya? Kayaknya saya salah pertanyaan. Pemerintah diibaratkan seperti sakitnya seorang wanita ketika dia bersalin. Itu tulisan Alkitab. Artinya begini, ketika kita terus memuridkan orang lain, kita terus meletakkan tangan kita menuntut orang lain, apa yang akan dia lakukan murid? Murid akan lakukan, stop muridkan saya, pergi saja. Saya sebenarnya sudah mau mengundurkan dari pemerintahan ini, tetapi saya malu atas teman-teman yang lain. Soalnya saya bosan dengan program ini. Tapi apa yang dilakukan leader kalian? Mereka akan tetap setia untuk terus memuridkan kalian. So you have to open your mind. Bahwa leader kalian masih banyak pekerjaan yang lain. Ya, mengurus keluarga mereka, mengurus kerjaan mereka, bukan hanya mengurus kalian untuk dimuridkan. Ya. Jadi kita perlu dengan kesadaran diri. Kita butuh menjadi seorang murid yang penuh kesadaran diri. Bahwa orang yang memuridkan kita bukan orang yang tidak ada kerjaan untuk memuridkan kita. Bukan orang yang tidak ada kerjaan, kemudian biar keren kita memuridkan orang-orang lain. Oh, they invest their life. Mereka menginvestasikan kehidupan mereka untuk kita, murid-murid. So, kita harus penuh kesadaran diri. Keluarlah dari paradigma program dan masuk pada mission. Kemudian yang ketiga, terakhir saya cepat, discipleship. Pemuridan adalah penundukan diri. Ada yang tahu bahasa Inggris penundukan diri? Penundukan diri. Ya. Penundukan diri terus diterjemahkan di dalam bahasa Inggris begini, submission. Submission. Submission ini begini. Sub dan mission. Ada submarine. Kalau kita pernah pergi ke Singapura, kereta bawah tanah, betul? Ya, kereta bawah tanah. Kemudian ada namanya mission, misi. Ya, saya percaya orang yang dimuridkan dan orang yang memuridkan, mereka sama-sama punya misi, betul? Jadi, agar supaya misi itu tetap terangkat, engkau butuh ada namanya penundukan diri. Dan submission. Di dalam pemuridan, kalau tidak ada penundukan diri lagi, ada leader kita, ada orang-orang yang memuridkan kita, kau menjadi orang yang sulit bertumbuh di dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kenapa harus saya menunjukkan diri? Kenapa harus saya menunjukkan diri dengan orang lain, dengan leader saya? Karena begini, kan disciple, Alkitab mencatat, menuliskan kata murid, bukan students, tapi disciple. Apa beda students dan disciple? Students lebih pada teori, disciple lebih pada praktek langsung kehidupan. Ya, seorang students dia akan hanya duduk di kelas, kemudian dia mencatat setiap teori-teori, tetapi itu tidak akan pernah menjadi kehidupan atas hidupnya dia kalau dia tidak mempraktekkan itu. So kita putuskan diri kita berpikir sejenak, di mana kita berada? Apakah posisi kita sebagai seorang student atau disciple? Kalau kau benar-benar adalah seorang disciple, maka kau akan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh leadermu. Kata disciple diterjemahkan di dalam bahasa Inggris adalah disiplin. Disiplin. So di dalam pemerintahan, kenapa harus ada penundukan diri? Karena harus adanya kedisiplinan. Seorang murid yang tanpa didisiplinkan akan menjadi seorang murid yang tanpa karakter.
Seorang murid yang tanpa kedisiplinan. Bisa nggak kita menjadi seorang murid? Bisa, tapi kau menjadi orang yang tanpa karakter. Apakah kau masih tetap dimuridkan ketika kau menjadi murid yang tidak memiliki karakter? Bisa, tetapi kita tidak bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh di dalam murid seorang murid menjadi seorang murid yang tidak memiliki karakter, bahasa lainnya begini, kau menjadi seorang murid yang liar. Engkau menjadi seorang murid yang liar tanpa ada pengunduran diri di dalam pemuritan. Maaf saudara, saya orang yang keras. Sampaikan apa yang menjadi ya. Saya juga sampaikan apa yang terjadi dan tidak. Ya atas saya, tidak atas tidak. Ini kau menjadi murid tanpa yang tidak berkarakter. Bahasa lainnya begini, bahasa kasarnya. Entah itu kasar atau halus, saya nggak tahu. Itu tergantung saudara kira kau menjadi murid yang diam. Alkitab katakan setiap tanaman yang liar dicabut dan dibuang. Oleh sebab itu jangan heran kalau banyak orang-orang besar di luar sana yang tadinya ketika kita melihat mereka itu orang-orang dipakai secara luar biasa, dan kemudian kita melihat bahwa mereka menerima masalah, kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Bisa jadi mereka tidak bertumbuh sebagai seorang murid yang memiliki karakter. Kemudian tanpa karakter jadi liar, dan setiap tanaman yang liar kita katakan akan dicabut dan dicampakkan. Jadi orang-orang murid-murid yang penuh dengan kedisiplinan, murid-murid yang penuh dengan karakter Tuhan, murid-murid yang mau dibentuk oleh leader yang memimpin kita. Kalau kau masih tinggal di dalam area sakit hati, akan sulit bertumbuh menjadi murid berkarakter. Kenapa kita menjadi seorang murid yang harus di-shaking, harus digoncang supaya kita muncul karakter? Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, betul? Kalau kita tidak mau belajar, masih ada berapa jam lagi, Pak? Berapa menit lagi? 10-15, oke, saya akan cepat. Kita harus menjadi murid-murid yang berkarakter. Amin. Kita harus tahan uji. Karena Tuhan katakan begini di dalam Petrus 1 ayat 5. Bahwa iman kita harus dimurnikan. Iman harus dimurnikan. Terjemahan bahasa Inggris kata murni diterjemahkan dengan kata virtue. Terjemahkan dengan kata virtue. Itulah karakter, sifat. Jadi bahasa lainnya begini, seorang murid yang tidak memiliki karakter, di samping sama dia tidak memiliki iman yang murni. Tapi kalau kita menjadi murid yang berkarakter, ini akan bekerja dan berjalan bersama-sama. Kau menjadi orang yang berkarakter, kemudian iman menjadi iman yang murni. Itu rahasia ketika kau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kau akan mengalami namanya pertumbuhan ilahi. Divine relationship. Hubungan ilahi bersama dengan Tuhan. Dan kau bisa menemukan yang namanya virtue dalam hidup kita. Jadi murid-murid berkarakter. Di luar sana banyak pergaulan yang buruk, betul sebagai seorang murid, apalagi kita mahasiswa di USU, di Unimed, dimanapun itu banyak sekali pergaulan yang buruk di luar sana. Ya, Alkitab menerjemahkan kata yang buruk ini seperti ini. Unworthy relationship. Diterjemahkan dengan unworthy relationship. Alkitab katakan begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mulai dari kebiasaan yang baik. Apa saja kebiasaan kita yang baik? Baca Alkitab, berdoa, worship, datang komunitas, membantu orang yang susah, menolong sahabat kita, apalagi mendoakan teman-teman kita, orang tua kita, memberikan kata-kata penguatan atas orang lain. Yang kemudian semua hal yang baik ini akan dirusak oleh namanya pergaulan buruk, unworthy relationship.
pergaulan yang tidak selayaknya. Sekarang kita melihat dengan siapa kita bergaul. Ada dua hal yang namanya pergaulan. Yang pertama, kita bergaulan secara personal, kemudian pergaulan secara universal. Apa yang pergaulan secara universal? Kita bergaul dengan komunitas di mana kita pergi. Kita bergaul dengan kelompok, dengan geng motor atau apapun itu, tim begal apapun itu. Itu yang dinamakan dengan pergaulan secara universal. Kemudian apa yang dinamakan dengan pergaulan secara personal? Itu bisa dengan pacarmu, dengan orang di mana kau membangun hubungan yang spesial bersama-sama dengan dia. Artinya begini, kalau komunitas di mana kau berada itu bobrok kelakuan orang-orangnya, kalau pacarmu kelakuannya bobrok, dia akan merusak setiap kebaikan-kebaikan yang sudah engkau bangun bersama-sama dengan Tuhan. Paling untuk memilih pacar